Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua atau siapapun yang menonton video ini selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi kelas 5A yang terdiri dari saudara saya atau sahabat saya Ziki Miftahul Irawan dan saya sendiri Muhammad Ramdan Al-Mustafa akan membacakan hasil atau rangkuman atau materi penjelasan terkait dengan hukum acara MK yang mewajibkan memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Teman-temanku yang berbahagia, pasal 24C ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD, pasca perubahan tersebut memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan merupakan proses pemberhentian seorang pejabat publik dalam masa jabatannya atau sebelum masa jabatan tersebut berakhir, atau disebut juga dengan istilah removal from office. Sedangkan dalam proses pemakzulan tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. Impeachment adalah prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, impeachment tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian. Impeachment lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang mendakwa atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana. Menurut Brunner, pemberhentian pejabat publik di Amerika Serikat melalui dua tahapan, yaitu satu, pendakwaan secara formal atau impeachment, dan dua, yaitu suatu pengadilan dan pengambilan putusan oleh Senat. Adanya impeachment tidak harus berakhir dengan pemakzulan, sedangkan adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan impeachment. Jadi impeachment merupakan bagian dari proses yang harus dilalui untuk adanya pemakzulan. Impeachment di Amerika Serikat sebenarnya diadopsi dari praktik yang berlaku di Inggris, sebagai ungkapan yang menuju pada pengertian pengadilan politik yang digunakan untuk menjangkau para pelanggar yang mungkin lepas dari tuntutan. Impeachment diperlukan untuk melindungi negara sekaligus menghukum pelaku, di mana untuk pertama kalinya impeachment di Inggris terjadi pada tahun 1376 yang menimpa William, Lord of Latimer pada masa pemerintahan Raja Edward II. Namun dengan demikian, dengan adanya mekanisme mosi tidak percaya dari parlemen untuk membubarkan kabinet, mekanisme impeachment tidak lagi digunakan. Mekanisme impeachment juga terdapat di negara-negara lain. Di Filipina misalnya, kekuasaan impeachment dipegang oleh House of Representatives untuk mengajukan impeachment terhadap presiden atau dan wakil presiden. Anggota Mahkamah Agung, anggota komisi-komisi yang dibentuk konstitusi, serta kepada ombudsman. Di Austria, Presiden Federasi Austria dapat diajukan impeachment oleh Federal Assembly di hadapan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di Jerman, Presiden Federasi Jerman dapat diajukan impeachment baik oleh Bundestag maupun oleh Bundesrat karena alasan secara sengaja melanggar hukum Jerman. Dakwaan tersebut dilakukan dan diajukan dan akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Jerman apakah presiden bersalah atau tidak, serta apakah akan diberhentikan atau tidak.
Dengan melihat pada praktik impeachment di berbagai negara di atas, terlihat adanya alasan yang hampir sama terkait dengan dilakukannya impeachment, yaitu bahwa presiden selaku pejabat publik dan atau merupakan pemimpin terhormat merupakan pelanggaran hukum dan atau melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai norma atau nilai-nilai moral suatu bangsa. Bahasan kita selanjutnya adalah tentang pemberhentian presiden sebelum perubahan UUD 1945. Sebelum adanya perubahan UUD 1945, pemberhentian presiden dan atau wakil presiden tidak diatur dalam batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR dengan suara terbanyak yang terdapat pada pasal 6 ayat 2 dan tentang penggantian jabatan presiden oleh wakil presiden. Dalam hal ini presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ketentuan tentang pemberhentian terdapat dalam penjelasan UUD 1945, tetapi hanya terkait dengan presiden. Sedangkan untuk wakil presiden tidak ada ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang 1945. Penjelasan angka 7 paragraf ketiga UUD 45 sebelum perubahan menyatakan bahwa kedudukan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Berlainan dengan sistem parlementer, kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta dipertanggungjawabkan kepada presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan ketetapan MPR nomor 3 MPR 1978 yang menyatakan bahwa presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia, paling tidak telah terdapat 2 presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin saja jika Presiden Soeharto tidak mengundurkan diri pada tahun 2008, juga akan berujung pada maksudnya pada tahun 1998 juga akan berujung pada pemberhentian oleh MPR. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPR dengan cara mencabut kekuasaan pemerintahan negara karena pertanggungjawaban yang disampaikan mengenai kebijakan terkait dengan pemberontakan kontra revolusi G30 SPKI yang dikenal dengan pidato Nawaksara dan pelengkap Nawaksara tidak dapat diterima oleh MPRS. Hal itu dituangkan dalam ketetapan MPRS nomor 33 MPRS 1967, di mana terdapat 2 alasan pencabutan kekuasaan berdasarkan ketetapan MPR tersebut. Yang pertama adalah presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban sebagai konstitusional, dan yang kedua presiden tidak dapat menjalankan haluan dan putusan MPRS. Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi dalam forum pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang presiden sebagai mandataris kepada MPR sebagai pemberi mandat dalam konstruksi UUD 1945. Sebelum perubahan memiliki aspek yang sangat luas, demikian pula halnya dengan dasar atau alasan menolak pertanggungjawaban yang berujung pada pemberhentian juga sangat luas. Tidak terbatas pada pelanggaran hukum, melainkan juga terjadi karena perbedaan pandangan atas kebijakan tertentu. Hubungan pertanggungjawaban tersebut lebih dekat kepada sistem parlementer dibanding dengan sistem presidensial. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pasca perubahan UUD 1945. Ketentuan tentang pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil perubahan keempat UUD 1945 yang diatur dalam pasal 7A
pasal 7B serta pasal 24C ayat 2. Pemberhentian diatur secara khusus untuk presiden dan atau wakil presiden dengan istilah dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus yang luar biasa atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang presiden dan atau wakil presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun, jika pelanggaran itu terjadi, presiden dan atau wakil presiden tetap harus bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip equality before the law. Karena kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses impeachment. Berdasarkan pasal 7A dan pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa proses pemberhentian presiden dan atau wakil presiden melalui 3 tahapan, yakni tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan pertama adalah tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir. Dengan demikian, persyaratan, forum, dan persetujuan yang diperlukan untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih ketat dalam UU Nomor 27 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Tahap kedua adalah tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat presiden dan atau wakil presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, DPR selanjutnya mengajukan pendapat tersebut kepada MK yang akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 hari. MK dalam hal ini dapat memutuskan pendapat DPR terbukti atau tidak. Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa walaupun impeachment dilakukan atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk memutus pendapat DPR bukan merupakan peradilan pidana, melainkan peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini adalah sanksi tata negara berupa kemungkinan berujungnya pada pemberhentian dari jabatan dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, bukan sanksi pidana. Kemudian materi selanjutnya adalah para pihak yang terlibat dalam proses pengajuan pemberhentian ini. Yang pertama adalah pemohon, sesuai dengan mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR, maka yang bertindak sebagai pemohon pelanggaran hukum presiden dan atau wakil presiden adalah DPR. Sesuai dengan pasal 80 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, DPR dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana dibentuk UUD 1945. Ketentuan pasal 2 PMK nomor 21 tahun 2009 menyatakan bahwa DPR diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Dengan demikian pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan menunjuk kuasa hukum. Namun apabila pimpinan DPR menunjuk kuasa hukum dalam persidangan selanjutnya, tetap ditentukan bahwa pimpinan DPR juga harus menghadiri persidangan. Kemudian pihak selanjutnya adalah presiden dan atau wakil presiden. Pihak yang diajukan pendapat adalah presiden dan atau wakil presiden walaupun tidak disebutkan sebagai termohon. Namun kedudukan presiden dan atau wakil presiden sesungguhnya adalah presiden. Hanya saja kepada wakil presiden ataupun kedua-duanya yaitu presiden dan wakil presiden.
Presiden dan atau wakil presiden harus dapat bertindak sendiri atau didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili oleh kuasa hukum, presiden dan atau wakil presiden wajib hadir dalam persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan presiden dan atau wakil presiden terhadap pendapat DPR. Nah, demikian materi yang bisa saya bawakan berkenaan tentang pemberhentian presiden sebelum perubahan undang-undang atau amandemen UUD 1945, kemudian proses pemberhentian presiden setelah atau pasca amandemen UUD 1945 dan para pihak yang terlibat. Selanjutnya mengenai alasan permohonan. Sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, hanya terdapat dua kelompok alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang dapat dimohonkan kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu yang pertama pelanggaran hukum dan yang kedua tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP. Selain itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana terhadap keamanan negara meliputi pengkhianatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, sebagaimana diatur dalam Titel 1 Buku 2 KUHP. Pelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan dapat dijadikan satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan, baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, dinyatakan bahwa tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Alasan selanjutnya adalah perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika disebut dengan misdemeanor. Dari sisi hukum, istilah misdemeanor sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan, namun dalam konteks impeachment, misdemeanor adalah perbuatan tercela yang walaupun bukan pelanggaran pidana, tetapi merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan tidak seharusnya dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan kehormatan presiden dan atau wakil presiden. Sedangkan kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden, Pasal 1 Angka 12 Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan undang-undang yang terkait. Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon presiden dan wakil presiden. Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD 1945, syarat presiden dan wakil presiden juga diatur dalam undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terdapat persyaratan lain bagi calon presiden dan wakil presiden di luar syarat yang disebutkan dalam UUD 1945. Mengenai permohonan, sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Di dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung. Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan. Yang pertama, presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945. Panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan yang telah diterima. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan, pemohon wajib melengkapi dalam waktu 3 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut.
permohonan yang lengkap dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Di dalam permohonan tersebut, pemohon atau DPR juga menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B UUD 1945, risalah dan atau berita acara rapat DPR. Selain itu, permohonan juga harus disertai bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Dalam proses persidangan, permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau selanjutnya kita sebut dengan PRPK disampaikan kepada Presiden oleh Panitera MK dalam waktu 3 hari kerja sejak dicatat dalam BRPK. Presiden dan atau wakil presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang dibuat dalam 12 rangkap. MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara yang bersifat umum, yang menentukan penetapan sidang pertama paling lambat 14 hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman MK. Persidangan dilakukan oleh pleno hakim MK yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 hakim konstitusi dan dipimpin langsung oleh Ketua MK. Persidangan ditentukan melalui 6 tahap, yaitu pada tahap pertama sidang pemeriksaan pendahuluan, tahap kedua tanggapan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, tahap ketiga pembuktian oleh DPR, tahap keempat pembuktian oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, tahap kelima kesimpulan DPR maupun Presiden dan atau Wakil Presiden, tahap keenam pengucapan putusan. Sidang pemeriksaan pendahuluan wajib dihadiri oleh pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan atau Wakil Presiden sebagai termohon berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, MK memberi kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga, lalu menjelaskan atau membacakan permohonan tersebut. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, MK juga memberi kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan permohonan. Ketua sidang juga dapat memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi permohonan. Memasuki persidangan tahap 2, Presiden dan atau Wakil Presiden wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat DPR. Tanggapan Presiden dan atau Wakil Presiden dapat berupa sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR, materi muatan pendapat DPR, dan perolehan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden menyampaikan tanggapan, MK memberikan kesempatan kepada DPR untuk memberikan tanggapan balik. Dalam proses ini, majelis hakim juga dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden. Sidang tahap 3 adalah pembuktian oleh DPR. MK melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. MK juga dapat memberikan kesempatan kepada Presiden dan atau Wakil Presiden atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan atau meneliti alat bukti yang diajukan DPR. Sidang tahap 4 adalah sidang di mana Presiden dan atau Wakil Presiden mendapatkan hak memberikan bantahan terhadap alat bukti yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian sebaliknya. Dalam proses ini, MK memberi juga kesempatan kepada DPR untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Setelah sidang pembuktian dipandang selesai, dilanjutkan dengan sidang tahap 5, di mana MK memberikan kesempatan baik kepada DPR maupun kepada Presiden dan atau Wakil Presiden untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir harus dibuat dalam waktu paling lama 14 hari setelah sidang tahap 4 berakhir. Kesimpulan akhir disampaikan secara lisan dan atau tertulis dalam sidang tahap 5. Sidang terakhir adalah sidang pengucapan putusan. Putusan diambil melalui rapat permusyawaratan hakim dengan ketentuan seperti rapat permusyawaratan hakim pengambilan putusan pada perkara MK yang lain. Namun demikian, apabila Presiden dan atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan diberhentikan dan permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan MK.
Selanjutnya mengenai putusan terhadap perkara pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau kondisi presiden dan atau wakil presiden tidak memenuhi syarat, terdapat tiga kemungkinan yang dapat dijatuhkan oleh MK. Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari sisi pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan MK adalah menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila MK memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti lagi memenuhi syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan permohonan ditolak. MK harus memutus perkara ini dalam waktu 90 hari sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Putusan MK tentang perkara ini wajib disampaikan kepada DPR dan presiden dan atau wakil presiden. Putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan. Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden apabila MK memutus menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila MK memutus bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Mengingat bahwa peradilan terhadap pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat adalah peradilan tata negara, maka tidak memberikan hukuman pidana. Apabila MK memutus mengabulkan permohonan DPR, yang berarti terbukti bahwa presiden atau dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu, tidak menutup kemungkinan diajukannya presiden dan atau wakil presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan atau tata usaha negara. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.